Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zona Edukasi. Hari ini kita akan membahas tryout PSAT kelas 7 tahun 2023 untuk mata pelajaran matematika. Soal yang pertama. Seorang anak sedang bermain dengan bola yang diikat dengan tali. Cara memainkannya dengan mengaitkan ujung tali di jarinya, kemudian memutar bola tersebut membentuk lingkaran. Bangun ruang yang terbentuk dari pergerakan tali tersebut adalah, kita lihat tali ini diputar sehingga dia akan bergerak ke sini sampai ke sini ya. Jadi bangun yang terbentuk dari pergerakan tali adalah kerucut. Lanjut. Soal nomor 2. Ibu memiliki termos dengan diameter 7 cm dan tinggi 20 cm. Termos tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus berbentuk bola. Luas minimum kardus yang digunakan adalah, berarti diameter termos, ini adalah diameter termos 7 ya. Diameter termos itu akan sama dengan diameter kardus. Sama dengan diameter termosnya kan 7. Berarti panjang kardusnya nanti di sini harus 7 dan ke sini juga harus 7. Ini adalah lebar kardus dan ini panjang kardus. Jadi ini harus sama dengan panjang kardus dan lebar kardus ya. 7 cm. Lalu tingginya 20, itu berarti dari atas sampai bawah 20. Maka tingginya akan sama dengan tinggi kardus, juga harus 20. Tinggi termos sama dengan tinggi kardus. Maka untuk menghitung luas minimum kardus, karena kardusnya berbentuk balok, maka kita tulis luas balok. Rumusnya adalah 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. 2 kali P-nya adalah 7, L-nya 7, ditambah P-nya 7, T-nya 20, ditambah L-nya 7, T-nya 20. 2 kali 7 kali 7 adalah 49, ditambah 7 kali 20 140, 7 kali 20 140. Jadi 2 dikali 49 ditambah 140 ditambah 140 adalah 329. Maka hasilnya 658 cm persegi. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm dan garis pelukis 25 cm. Volume kerucut tersebut adalah, jari-jari itu adalah R. Jari-jari itu R, garis pelukis itu adalah S. Volume kerucut berarti kita tulis dulu rumus volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. Sepertiga, pi-nya pakai 22/7, R-nya pakai 7, kuadrat saya tulis 2 kali, T-nya belum ada ya, berarti kita cari dulu lewat segitiga siku-siku. Ini R, T, dan ini S. R-nya 7, T-nya belum tahu, S-nya 25. Berarti T adalah akar dari 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 25 itu 625 dikurangi 49. Maka hasilnya adalah 576. Akar 576 itu 24.
Oke, atau kita gunakan triple Pythagoras ya. Ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Oke, kita bisa pakai ini. Ini sudah ada 7, 25, berarti yang belum ada adalah 24. Nih, sama ya hasilnya. Jadi T-nya adalah 24. Tinggal kita coret 7, 7, 3 dengan 24, ini dapat 8. 22 kali 7 kali 8 hasilnya adalah 1232 cm kubik. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Lanjut soal berikutnya. Gelas berbentuk tabung dan berbentuk kerucut mempunyai jari-jari dan tinggi yang sama. Gelas berbentuk kerucut berisi penuh air dan dituangkan ke dalam tabung. Ternyata belum bisa memenuhi tabung. Jadi tingginya sama, ini 10, ini juga 10 cm. Lalu gelas yang kerucut akan dimasukkan ke dalam tabung. Jika jari-jari tabung 7, berarti ini adalah R, RT sama dengan R kerucut juga ya. Dan tingginya 10, ini sama dengan tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. Berapa kali kita harus menuangkan air dari kerucut ke tabung supaya tabung tersebut terisi penuh air? Oke, kita tulis dulu. N sama dengan volume tabung per volume kerucut. Volume tabung itu rumusnya adalah pi R kuadrat T. Sedangkan volume kerucut sepertiga pi R kuadrat T. Oke, pi-nya sama, boleh kita coret ya. Kita coret pi-nya. Lalu apalagi yang sama? R-nya juga sama, kan tadi tingginya sama, berarti R-nya juga kita coret. Lalu T-nya juga sama, kita coret. Jadi jawabannya 1/1/3 itu sama saja dengan 1 dikali, ini kita balik, 3/1. Maka hasilnya 3. Jawabannya adalah B. Oke, jadi tidak perlu kita masukkan angkanya ketika kerucut dan tabung memiliki jari-jari dan tinggi yang sama. Lanjut. Soal nomor 5. Diketahui sebuah limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang rusuk 12 cm dan tinggi alas 8 cm. Luas permukaan limas adalah, oke, jadi kita masukkan dulu angkanya ke dalam limas. Ini adalah limas persegi atau limas segi 4 ya. Jadi rusuknya adalah 12, ini R. Rusuk itu berarti dari A sampai B 12. Berarti P sampai E itu 6. Lalu tinggi limas 8. Tinggi itu dari atas sampai bawah ya, TP ini tinggi. Kemudian luas permukaan limas. Oke. Luas permukaan limas itu rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Kita cari dulu luas alas. Luas alas, karena alasnya berbentuk persegi, maka rumusnya adalah S pangkat 2. S-nya tadi 12, berarti 12 pangkat 2. Hasilnya adalah 144 cm persegi. Kemudian kita mencari luas selimut. Rumus luas selimut itu adalah 4 kali luas segitiga. Segitiga yang luar ini ya. Ini. Segitiga TBC. Itu adalah selimutnya. Karena ada 4, maka dikalikan dengan 4. Jadi 4 kali alas, luas segitiga itu kan alas kali tinggi per 2. 4, alasnya adalah BC. BC itu 12, jadi 12. Tingginya itu ini ya. Tingginya adalah TE.
Karena TE belum ada, maka kita cari dulu lewat segitiga ini. TPE. Kita tarik dulu segitiganya, saya tarik ke sini. TPE. PE itu 6, tadi sudah ya. Karena setengah dari AB. Lalu TP itu 8, maka TE adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 64 ditambah 36, hasilnya adalah akar 100. Akar 100 itu adalah 10. Atau kita gunakan triple Pythagoras, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Oke, kita pakai triple Pythagoras yang pertama. 3 bisa menjadi 6, berarti harus kita kali 2. Lalu 4 kali 2 8, berarti 5 kali 2 10. Sama ya. Jadi T-nya adalah 10 per 2. Kita coret 4 dan 2, dapat 1, dapat 2. 12 kali 2 24, tambah 0 jadi 240. Kemudian tadi luas permukaan limasnya kita taruh di atas. Ya, luas alasnya adalah 144 ditambah luas selimutnya 240, maka hasilnya 384. Jawabannya C. Lanjut. Soal nomor 6. Berdasarkan jenisnya, data buah kesukaan siswa termasuk data. Oke. Jadi, untuk data buah kesukaan siswa itu masuknya adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategori atau karakteristik atau sifat suatu objek. Ciri data ini biasanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Misalnya, data tentang pekerjaan orang tua dan data tentang buah kesukaan. Jadi, data buah kesukaan termasuk dalam data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu biasanya tentang nomor sepatu atau data nilai ulangan. Itu kuantitatif. Jadi kalau data yang ada angkanya itu berarti data kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu biasanya kata-kata. Cara siswa dapat berangkat sekolah, misalnya naik angkot, diantar, jalan kaki, dan lain sebagainya. Tapi kalau kuantitatif itu datanya dalam bentuk angka, muncul angkanya. Nilai ulangan siswa, nomor sepatu, tinggi badan, dan lain sebagainya. Kalau data primer itu berarti datanya diambil sendiri oleh peneliti. Sedangkan data sekunder itu datanya diambil dari penelitian orang lain. Oke. Jadi jawabannya data kualitatif. Lanjut soal nomor 7. Modus dan median dari data 7, 6, 9, 6, 9, 5, 7, 8, 9, 8, 5, dan 6 adalah. Oke. Jadi untuk modus itu adalah data yang sering muncul, sedangkan median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Maka kita urutkan dulu datanya mulai dari yang terkecil. 5-nya ada 2, kita tulis. 6-nya ada 1, 2. 7-nya 6-nya ada 3 ya, satu lagi. Ini 6. 7-nya ada 1, 2. Lalu 8-nya ada 1, 2. 9-nya ada 1, 2, 3. Udah tidak ada yang kelewat. Oke, berarti kita cari mediannya dulu. Mudah sekali caranya, tinggal kita cari nilai tengahnya. Bisa dengan cara kita coret depan belakang. Coret, coret, depan belakang sampai ketemu tengahnya. Oke. Ini ya. Jadi mediannya adalah 7 ditambah 7 karena ada 2 dibagi 2. Jadi 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7.
Sedangkan untuk modus adalah nilai yang sering muncul. Di sini ada dua nilai, yaitu 6 dan 9. Jadi modusnya adalah 6 dan 9, sedangkan mediannya adalah 7. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 8. Hasil panen pada tahun 2022 di suatu daerah tercatat sebagai berikut. Rata-rata hasil panen selama 6 bulan terakhir adalah untuk menghitung rata-rata, maka kita akan menghitung seluruh hasil panennya dulu. 300 ditambah 200 dan seterusnya, ini hasilnya adalah 1800. Jadi X bar sama dengan 1800 per, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 6 bulan terakhir maka kita bagi 6. 18 bagi 6 itu dapat 3, nolnya masih 2. Jadi rata-ratanya adalah 300 ton. Lanjut soal berikutnya. Nomor 9. Data ulangan harian matematika kelas 7C adalah sebagai berikut. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah, oke, berarti kita akan mencari nilai rata-rata. X bar sama dengan, kita kalikan dulu banyak datanya, 4 dikali 1 itu 4, 5 kali 3, 15, 6 kali 10, 60, 7 kali 9, 63, 8 kali 6, 48, 9 kali 4, 36, 10 kali 1, 10. Kita jumlahkan semua. Hasilnya adalah 236. Oke, jadi X bar-nya 236 per, frekuensinya kita hitung. 1 ditambah 3, 4, tambah 10, ditambah 9, tambah 6, tambah 4, tambah 1 adalah 34. Jadi kita bagi dengan 34. 236 dibagi 34 adalah 6,94. Jadi siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah, karena rata-rata 6,9, berarti 7 sudah di atas rata-rata ya. 7, 8, 9, 10. Jumlah siswanya 9, 6, 4, 1. Jadi 9 tambah 6 ditambah 4 ditambah 1 adalah 20 anak. Jawabannya D. Lanjut. Nilai ulangan harian matematika kelas 7A ditunjukkan pada diagram berikut. Jumlah siswa di kelas 7A adalah, oke, mudah sekali, kita tinggal menghitung frekuensinya. Untuk yang nilainya 5 itu ada 4. Yang nilainya 6 ada 8, nilainya 7 ada 12, 8, 10, yang nilainya 9 ada 6. Jadi total semuanya adalah 40 siswa. D ya.